Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestiana dari kelas 19A6 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arlani. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal yaitu korteks bagian luar ginjal, medula bagian dalam ginjal, piramid medula yang berbentuk kerucut, kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid, papillaris Berlini, papila dari tiap piramid, pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Anatomi dan fisiologi yang pertama ginjal, yaitu berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal yaitu pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal, yang pertama lapisan luar atau lapisan korteks, yang kedua lapisan dalam atau medula. Fisiologi ginjal, mengatur volume air. Jika kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin. Jika kekurangan air menyebabkan urin yang diekskresikan berkurang dan konsentrasinya lebih pekat. Mengatur suhu keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Mengatur keseimbangan asam basa tubuh, ekskresi sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, membentuk hormon hidroksikolekalsiferol. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arterial afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arterial efferent. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron corticalis. Nefron yang glomerulina terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua, nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulinnya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arterial afferent bersatu menuju arterial efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron.
Yang ketiga, tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Yang keempat, yaitu ductus pengumpul atau ductus collectivus. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Reabsorpsi dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan direabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Sekresi, zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang selanjutnya, anatomi dan fisiologi dari ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari 2 bagian, yaitu pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa dan lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Anatomi dan fisiologi vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin sekitar 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apex, yaitu dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilicus atau pusar, corpus, dan fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Yang keempat, anatomi dan fisiologi uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita, panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria, panjangnya sekitar 20 cm, berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepanjang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm, dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, yaitu glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion organik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi
proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna, seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, lalu ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, ke rongga ginjal, lalu ke ureter, kemudian ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Yang selanjutnya, persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis yang berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya sekitar 1-2 liter sehari, tapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan, baunya biasa atau tajam, yang berarti kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, atau gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal, yaitu urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air sebanyak 96%, benda padat sebanyak 4%, yang terdiri dari 2% ureum dan 2% produk metabolik lain. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH. Ginjal mempertahankan pH plasma darah. Kadar ion natrium dikendalikan sebuah proses homeostatis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua, sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang kelima, gagal ginjal atau renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing batu atau tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Ciri-ciri gagal ginjal yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin, proteinuria, hematuria, bakteri. Yang keenam, pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis.
Penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih terus tersumbat oleh batu, tumor, arteri, atau vena yang letaknya abnormal. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Sistitis, radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot atau pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Ureteritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing, penyebabnya bakteri E. coli berupa penyakit menular seksual. Gejalanya ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Struktur uretra, penyempitan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya. Penyebabnya kelainan bawaan, operasi, atau infeksi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.